Selamat siang, Selamat Bu. siang, Ibu Lasta. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Sehat, Lasta. luar biasa, Bu. Ya, Bu, kembali lagi kita ya melaksanakan coaching untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual kita ya, Bu ya. Iya, Eh, Sebelum kita melakukan kegiatan coaching kali ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri ya, Bu ya. Nama saya Lasta Friska Gultom. Instansi kerja saya SD Negeri 09144 Tulumaraja, pengajar praktik Ibu Rini Afni Malau, dan fasilitator Ibu Erna Setionugraheni. Kali ini saya akan menjadi pengamat atau observer terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan Ibu Kamsia dan Ibu Lina. Sebelum kita melanjutkannya, ada baiknya Ibu Kamsia memperkenalkan diri sebagai coach. Silakan Ibu Kamsia. oke, baik Ibu Lasta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kamsia Siagian sebagai coach. Asal bertugas di SD Negeri 091445 Dolok Maraja dengan Ibu fasilitator yaitu Ibu Ernawati Setio Nugraheni dan Ibu PP atau pengajar praktek saya, Ibu Rini Afni Malau. Demikian Ibu perkenalan saya. Kembali ke Ibu Lina Sinaga untuk memperkenalkan diri sebagai koci. Terima kasih, Ibu Lasta. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lina Sinaga. Tempat instansi saya bekerja TK Aba Perdagangan. Sebagai fasilitator saya adalah Ibu Ernawati Setianugraheni dan sebagai Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Suharti. Demikian perkenalan dari saya, Ibu. Terima kasih untuk Ibu Kamsia dan Ibu Lina yang sudah memperkenalkan dirinya. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan coaching. Tetapi sebelumnya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu terhadap Ibu Coach, yaitu Ibu Kamsia. Gimana nih Ibu Kamsia persiapannya untuk melakukan coaching hari ini? Persiapannya sudah ready, segala sesuatunya sudah dipersiapkan Bu dengan matang. Hmm. Bagus ya Bu ya. Ibu Ya. sudah mempersiapkan kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk mengcoaching uh, Ibu Lina yang memiliki permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya. Selanjutnya nih, saya mau bertanya dulu sama Ibu Kamsia. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang perlu Ibu kembangkan? Baik Ibu Lasta, sebelumnya saya berterima kasih atas kehadirannya sebagai observer pada kegiatan coaching kami. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan yaitu sebagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh atau presence terhadap kegiatan coaching yang akan kami lakukan bersama Ibu Lina sebagai coach di siang hari ini, Bu. Baik, Bu. Berarti Ibu harus sudah ingin mengembangkan kegiatan present ya, Bu ya. Terus Iya, Bu. kompetensi bagian mana nih yang paling spesifik yang Ibu akan lakukan kali ini, Bu? Oke, jadi kompetensi yang akan spesifik yang akan saya lakukan pada tujuan coaching kami ini yaitu rencana aksi eh, si coach. Dan di mana si Koci dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan diseringkan kepada saya atau permasalahan yang akan diceritakan kepada saya, begitu Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, terus indikator ketercapaian atau tujuan yang pengembangan ini yang Ibu inginkan seperti apa, Bu? Baik Ibu Lasta, ketercapaian proses coaching ini yaitu bagaimana saya sendiri dapat menemukan apa permasalahannya sehingga si coach atau Ibu Lina itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lina sebagai coach. Baik, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu, rencana-rencana Ibu ya. Semoga nanti kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Lina bisa membuahkan hasil ya, Bu ya. Kali Baik ini Ibu. saya akan mengamati dan mencatat hal-hal
kegiatan yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Lina. Sekarang saya mempersilahkan Ibu Kamsia untuk melakukan coaching terhadap Ibu Lina. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Oke Ibu Lina, sudah ready? Jadi, Bu, Baik, kita mulai ya Ibu. Bagaimana kabar Ibu Lina di siang hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat-sehat juga Bu. Iya, kemarin kan Ibu Lina katanya mau berbicara dengan saya. Nah, kebetulan saya punya waktu nih dengan Ibu Lina. Kira-kira eh, ada apa ya yang mau Ibu Lina bicarakan dengan saya? Begini Bu, sebentar lagi kan kami akan melakukan pentas seni untuk semester 2. Iya, Bu. Jadi saya itu ingin menampilkan berbagai kegiatan untuk anak gitu Bu. Hmm, begitu ya, Bu. Baik. Eh, jadi tujuan yang ingin Ibu Lina eh, dapatkan berbagai kegiatan untuk ditampilkan di acara pentas seni semester 2 ini gitu ya Bu ya tujuannya. Ya, ya Bu, saya tuh ingin sekali kan Mhm. menciptakan suasana pentas seni ini jadi berkesan gitu Bu kepada anak TK Iya biar Bu, mereka itu ingat gitu kan Bu saat iya. masa-masa TK-nya gitu. Oke. Terus situasi yang bagaimana nih yang ingin Ibu Lina inginkan? Hmm. Saya itu Bu ingin menampilkan kegiatan ya seperti berpidato, Mhm. kemudian menari daerah ya Bu ya, menari Iya, daerah. Lalu kami kan punya alat drum band, iya bermain Bu. drum band, dan kemudian di akhir sesi itu kami ingin menampilkan bernyanyi bersama agar anak-anak itu bisa menyanyikan lagu terima kasih kepada gurunya gitu, Bu, biar berkesan gitu. Oh, bagus sekali ya, Bu. Tadi saya dengar Ibu ingin menampilkan berbagai banyak kegiatan, bisa berpidato, menari, bermain drum, eh, bernyanyi. Wah, banyak sekali itu kegiatannya untuk anak TK ya, Bu Lina. Nah, kalau dihubungkan nih, Bu, dengan yang Ibu hadapi, pada skala 1 sampai 10. Kira-kira kondisi yang Ibu Lina eh, sekarang di angka berapa ya, Bu? Kalau kondisi skala saat ini mungkin masih skala 4 ya Bu, karena kami masih proses belajar dan latihan ini Bu. Masih baru berapa hari lah latihannya gitu Bu. Oh, di skala 4 tentu itu masih sangat rendah ya, Bu. Apakah Ibu Lina eh, akan meningkatkan poin ini ke skala yang lebih tinggi lagi ya, Bu? Pastinya ya Bu ya, karena kan masih panjang ya waktunya Bu ya. Mungkin nanti di pentas seninya ini kami kan nanti mengadakannya di bulan 6, jadi masih banyak lagi latihan yang akan kami lakukan. Oke, baik, Bu. Jadi apa saja gagasan atau kegiatan yang akan Ibu Lina buat agar menciptakan suasana itu berkesan bagi anak, Bu? Jadi Bu, rencana saya kan saya ingin melatih kepemimpinan anak dalam berpidato, kemudian melatih anak dalam berkreasi tarian daerah, kemudian menciptakan kolaborasi anak dalam bermain drum band dan bernyanyi, Bu. Oh, baik, Bu. Jadi rencana Ibu ini melatih kepemimpinan anak TK ya, Bu. Itu sudah bagus sekali, Ibu. Jadi apa yang harus Ibu persiapkan untuk kegiatan ini bisa berjalan, Bu? Yang saya persiapkan, Bu, ya
kalau berpidato kami itu menyiapkan teks dan anaknya yang akan tampil ya gitu kan Bu. Kemudian untuk menari kami menyiapkan lagu dan gerakannya, dan untuk bermain drum band kami akan menyiapkan alat dan anak yang berpotensi pada bermain drum band ini, dan kemudian kalau bernyanyi bersama kami menyiapkan lagu dan anaknya juga. Seperti itulah yang saya siapkan Bu. Oke, baik Ibu. Eh, jadi menurut Bu Lina nih, apakah Ibu dapat memastikan semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, Bu? Menurut saya kegiatan ini bisa Mhm. berjalan dengan baik. Itu berkat kolaborasi dengan rekan sejawat lah ya Bu. Kami dengan latihan setiap harinya, dengan berkolaborasi juga, jadi bisa berjalan dengan baik. Itu Bu. Oke. Dengan adanya berkolaborasi, tentunya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Eh, jadi menurut Bu Lina nih, kapan kegiatan ini akan dilakukan, Bu? Ya pasti secepatnya ya Bu. Secepatnya kami menyiapkan lagu, gerakan, semua itu kami siapkan, bermain drum band. Jadi anak-anak pun bisa cepat berlatihnya. Baik, baik, baik. Eh, Siapa saja yang perlu Ibu minta dukungan untuk mengikuti kegiatan ini semua, Bu? Yang pastinya pertama kepala sekolah ya Bu, Iya, Bu. kemudian rekan sejawat dan anak-anak juga, Mm-mm. dan orang tua juga Bu, membantu terkadang kan melatih pidato di rumah biar lebih lancar seperti itu Bu. Iya, baik. Eh, Menurut Ibu dari kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tadi, apa kesimpulan yang Ibu Lina dapatkan pada siang hari ini, Bu? Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini, Ya, di Bu. sini saya akan melatih kepemimpinan anak dalam berpidato, kemudian melatih anak untuk berkreasi dalam tarian daerah, dan kemudian menciptakan kolaborasi dalam bermain drum band, bernyanyi, bernari, dan berpidato, Bu. Jadi itulah yang dapat saya simpulkan dalam perbincangan kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Semoga ini semua dapat berjalan dengan baik, ya Bu ya. Dan sekali lagi saya terima kasih ya Ibu Kamsia. Baik, Ibu Lina. Sebelumnya, pernah nggak Ibu Lina membandingkan eh, dengan sekolah lain kegiatan-kegiatan anak TK begitu, Bu? Apakah ini benar ini inovasi Ibu Lina pertama sekali melakukan rencana-rencana semua yang Ibu Lina utarakan tadi, Bu? Ya, ada juga ya Bu dari melihat-melihat dari YouTube, dari Hmm, kegiatan-kegiatan anak TK lah yang mm-mm, lebih untuk memajukan lagi. Ada juga ya, Bu dari YouTube saya ambil gitu. oh, Ada oke. juga dari kami berkreasi sendiri. Jadi Ibu Lina untuk melakukan semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira butuh berapa lama ya Bu Lina untuk melatih semua kegiatan ini kepada anak TK? Inilah Bu, kami kan ada nanti di bulan 6 ya. Iya. Jadi kami kalau untuk bermain drum band kami sudah melatihnya, udah sebulan ini gitu Bu. Untuk menari dan kami mesti mencari gerakannya. Mungkin nanti di habis Lebaran lah kami sudah melatihnya gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan sekitar apakah 1 bulan sudah ready mereka, Bu? Sebulan belum lah Bu ya, karena kan banyak yang akan ditampilkan nantinya, jadi bertahap lah gitu. Jadi kira-kira berapa lama nih, Bu?
fixnya? Jadi sekitar 3 bulan, Bu. Oh, 3 baik. bulan. 3 bulan ya, Bu ya. Oke, baik, Bu. Oke, Bu Lina, kita berada di sesi terakhir nih. Perasaan Ibu Lina sekarang bagaimana, Bu? Senang sekali, Bu. Berkat kita saling berbincang-bincang ini, saya bisa timbul, bisa solusikan masalah saya ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi saya muncul ide-ide saya pada permasalahan saya ini. Oke, baik Ibu Lina. Sekitar 3 bulan lagi kita akan bertemu dan saya akan mendengarkan cerita dari Ibu Lina tentang keberhasilan Ibu Lina untuk mengikuti pentas seni pada anak TK ini. Semoga Ibu Lina berhasil dan sehingga Ibu Lina bisa sukses dan murid anak Ibu Lina juga bisa tampil dengan baik. Terima kasih Ibu Lina atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga Ibu Kansia atas waktunya juga ya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu-Ibu kegiatan coaching kali ini yang dilakukan oleh Ibu Coach, Ibu Kamsia terhadap coachinya Ibu Lina. Saya perhatikan, saya amati tadi dan saya mencatat beberapa hal bahwasanya Ibu Kamsia, Ibu Coachnya sudah menerapkan alur tirta yang pertama, yaitu kelihatan tadi tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksinya sampai ke tanggung jawab dan ada juga prosesi penutupannya. Sungguh luar biasa ya Bu. Semoga dengan coaching kali ini yang dilakukan oleh Ibu Kamsia sangat bermanfaat sekali untuk diterapkan oleh Ibu Lina sehingga pemecahan masalah dapat diselesaikan Ibu Lina dengan baik dan diterapkan di instansi kerjanya ya Bu ya. Demikianlah percakapan kita atau sharing kita untuk kali ini. Terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya. Pertanyaannya. Iya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Koci dan Ibu Coach, kali ini saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi terhadap Ibu Coachnya yaitu sama Ibu Kamsia ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira nih setelah melakukan coaching terhadap Ibu Lina, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian saat melakukan coaching terhadap Ibu Lina? Baik Ibu, ya indikator ketercapaian atau keberhasilan bagi diskusi kami adalah bagaimana Ibu Lina sebagai coach akan melaksanakan rencana aksi yang dibuatnya tadi. Jadi solusi-solusi yang beliau dapatkan tadi akan diterapkannya di kelasnya yaitu pada anak TK. Begitu Bu. Iya Bu, memang tadi saya perhatikan juga seperti itu, bahwasanya sudah Ibu terapkan melalui alur tirta ya Bu ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, saya mau menanyakan, apalagi kompetensi apalagi yang Ibu akan kembangkan jika Ibu mau melakukan kegiatan coaching terhadap orang lain lagi Bu? Baik Ibu, saya tadi berkata akan menghadirkan diri secara penuh atau present. Jadi tujuannya saya sudah sebagai pendengar yang aktif, saya juga akan meningkatkan untuk membuat pertanyaan saya yang berbobot hingga pada akhirnya kita mendapatkan tujuan atau solusi dari coaching yang akan kita lakukan pada siang hari ini, Bu Lasta. Oh, seperti itu ya Bu, itu yang perlu Iya, Ibu Bu kembangkan Lasta. ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga kedepannya saat kita menjadi coach terhadap coach kita, kita semakin memiliki keterampilan, kemampuan sebagai coach yang baik dan menggunakan alur tirta ya Ibu-Ibu ya. Iya, Bu. Semoga kedepannya kita menjadi guru-guru yang sukses dan berhasil. Iya. Demikianlah
percakapan atau coaching kita kali ini untuk sesi yang ketiga. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang Ibu-Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang juga Ibu Kapsia. Ibu Kapsia. Alhamdulillah sehat Bu kabar hari ini. Iya Bu. Siang hari ini kita akan melakukan coaching pada modul 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik ya Bu ya. Perkenalkan kami dari JKP Angkatan ke-7 yang mana saya sebagai observer bernama Kamsia Siagian dan Bu Lina sebagai coach serta Ibu Lasta sebagai coach. Sebelum kita memulai percakapan antara coach dengan coach, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Bu Lina sebagai coach. Baik, saat ini Bu Lina ready? Jadi Bu. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Lina, di mana saya di sini akan melihat, menilai, kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Lina dan Ibu Lasta sebagai coach dan coachee. Nah, kali ini saya bertugas sebagai observer ya Bu, atau pengamat dengan praktek coaching yang sudah kita ketahui dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Lina. Pertanyaan saya yang pertama nih, kompetensi coaching apa nantinya yang akan Ibu Lina laksanakan pada kegiatan coaching kita hari ini, Bu? Baiklah Ibu Kamsia. Di sini saya akan melakukan praktik coaching kepada Ibu Lasta. Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh ya Bu. Kemudian Iya. saya mendengarkan dengan rasa, mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Lasta. Iya. Seperti itu Bu kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke, baik. Kemudian Ibu Lina, pertanyaan saya yang kedua, kompetensi yang mana nanti yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Lina lakukan kepada Ibu Lasta sebagai coach, Bu? Yang secara spesifik yang akan saya kembangkan, pertama itu memang Bu mendengarkan dengan aktif. Iya. Kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, agar nantinya Ibu Lasta bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Itu Bu, menurut saya. Oh, oke. Baik, Bu. Nah, dan yang pertanyaan terakhir nih buat Bu Lina, apakah indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching di siang hari ini, Bu? Tentunya indikator ketercapaiannya itu yaitu tujuannya ya Bu ya. Iya, Yang Bu. mana nantinya Ibu Lasta bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Jadi dia bisa menyelesaikan permasalahannya itu Bu. Seperti itu. Iya, Bu. Jadi si coach dapat menyelesaikan masalahnya gitu ya, Bu ya. Baik. Selesai pertanyaan saya pada kegiatan awal ini. Silahkan Ibu Lina dan Ibu Lasta melakukan praktek coaching dan saya akan mengamati sesuai dengan alur Tirta. Silahkan Ibu.
Terima kasih Ibu Kamsia. Iya. Baiklah, kami akan mulai praktik coachingnya ya. Selamat siang Ibu Lasta. Selamat siang juga Ibu Lina. Bagaimana ini kabarnya Bu Lasta hari ini? Puji Tuhan, baik-baik aja Bu. Syukur Alhamdulillah ya Bu ya, dalam keadaan sehat-sehat. Sesuai dengan sepakati yang di hari-hari sebelumnya, kita mau sharing-sharing ya Bu ya. Ya Bu. Kira-kira apa ini Bu topik pembicaraan kita hari ini ya Bu ya? Ini Bu, saya mau cerita-cerita dulu sama Ibu tentang siswa saya yang kurang menyukai bidang studi matematika nih Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi tentang siswa yang tidak menyukai, tidak senang dengan belajar matematika ya Bu ya? Ya Bu. Kira-kira situasi Ibu yang Ibu rasakan itu seperti apa Bu hari ini, saat ini? Situasinya saat ini Bu, saya mau menyampaikan materi itu tentang matematika. Sebagian besar siswa saya itu wajahnya murung. Sepertinya mereka tidak senang akan mengikuti pelajaran matematika. Berbeda saat mau belajar bidang studi lain. Berarti kalau mau belajar matematika, siswa Ibu langsung kurang bersemangat gitu ya Bu? Iya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi ya Bu ya? Bisa saja karena mereka belum paham sekali tentang operasi hitung bilangan. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Karena saya perhatikan siswa saya yang pintar melakukan operasi hitung bilangan tersebut, mereka senang-senang aja jika saya sampaikan materi matematika. Jadi Bu, jika diukur dari skala nih ya, dari skala 1 sampai 10, maka di angka berapa lah Bu untuk mencapai tujuan supaya Ibu bisa anak-anak itu senang belajar matematika? Kalau dinilai angka 1 sampai 10, saya hanya bisa mengatakan pencapaian tujuan siswa yang senang belajar matematika ini paling di angka 3 aja Bu, seperti itu Bu. Oh, di angka 3 ya Bu. Iya Terus Bu. situasi apa yang Ibu harapkan itu ya Bu? Seperti apa lah Bu? Intinya saya mengharapkan semua siswa yang ada di dalam kelas itu jika mau belajar matematika semua senang. Tidak ada lagi saya temukan wajah-wajah yang murung, wajah-wajah yang gak bersemangat saat belajar. Jika Ibu ingin siswanya senang belajar, apalah yang bisa Ibu lakukan supaya hal tersebut bisa terwujud, Bu? Mungkin dengan mengubah metode pembelajaran kali ya, Bu? Selain mengubah metode pembelajaran, ada lagi, Bu, yang dapat diprioritaskan dalam yang bisa Ibu lakukan? Saya akan mencoba membimbing mereka dulu kembali ke dasar kali ya Bu, tentang pelajaran operasi hitung bilangan, yaitu perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, supaya kan nanti kalau mereka sudah paham materi-materi dasar, otomatis mereka akan bisa belajar materi-materi selanjutnya. Karena jika siswa tidak tahu operasi hitung bilangan, otomatis materi-materi matematika yang lain juga tidak akan dipahami, diketahui cara mengerjakannya. Gitu, Bu. Oh, berarti dengan mengulang kembali lah ya, Bu, ya, operasi hitung bilangan yang Ibu kira-kira Ibu bisa memastikan nggak hal itu bisa tercapai dengan baik? Jika saya meluangkan waktu untuk fokus ke materi operasi hitung bilangan, mungkin bisa, Bu. Misalnya
saya akan memberikan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, satu-satu soal dulu untuk setiap operasi hitung bilangan. Jadi kan dengan begitu mereka akan terbiasa dan terlatih untuk belajar matematika. Dan mungkin saya akan kasih soal yang enggak terlalu sulit dulu, Bu, supaya nanti mereka mencintai matematika. Karena kalau saya kasih yang sulit, mereka akan galau seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali rencana Bu Ibu ya. Jadi setelah sesi kita ini selesai, apalah yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya langsung menerapkan rencana yang saya buat seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran dulu, Bu. Terus, bagi siswa yang kurang senang matematika, saya akan dalami operasi hitung bilangan dulu supaya mereka lebih paham. Jadi kapan nih rencana Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya, Bu. Mungkin besok akan saya terapkan supaya siswa saya lebih cepat menyenangi matematika. Jadi Bu, siapa-siapa aja nih yang bisa Ibu hubungi untuk mendukung hal tersebut, Bu? Saya rasa saya juga berkolaborasi dengan orang tua supaya mereka juga bisa membantu anak-anak mereka yang saat mengerjakan PR matematika yang saya kasih, Bu. Oh, berarti Ibu juga harus berkolaborasi dengan orang tua ya, Bu ya, yang bisa Iya, Bu. memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Iya, Bu. Wah, Eh, luar biasa sekali ya, Bu. Tidak terasa nih, waktu kita sudah mau habis. Mulai dari awal sampai akhir ini, apalah yang dapat Ibu simpulkan? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita ini, saya harus mengubah metode pembelajaran saya dulu, Bu. Kemudian saya harus melihat siapa-siapa nih siswa yang belum paham betul tentang operasi hitung bilangan. Terus membimbing mereka dengan operasi hitung bilangan, perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Sehingga nantinya eh, kalau mereka sudah paham operasi hitung bilangan tersebut, otomatis mereka juga akan menyenangi materi-materi yang ada di matematika, gitu, Bu. Wah, sungguh mantap sekali rencana Ibu ya. Berkat Ibu, bantuan Ibu loh. Ya, Ibu yang membukakan pikiran saya tentang rencana-rencana yang akan saya lakukan terhadap siswa saya, Bu. Ibu bisa aja ini. Mudah-mudahan dengan rencana yang Ibu lakukan ini, solusi yang Ibu temukan ini bisa membuat anak bangsa ini menjadi anak yang menyukai pelajaran matematika ya, Bu ya. Iya, Bu, mudah-mudahan seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu, atas sharing-sharingnya hari ini, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Semoga solusinya sudah dapat dari permasalahan Ibu. Semoga bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Ibu lakukan di sekolah Ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan kesempatannya, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Baiklah, eh, Ibu Lina dan Ibu Lasta tadi sudah memberikan coaching yang sangat baik. Tadi permasalahannya yaitu siswa yang kurang menyukai bidang studi matematika. Di mana tadi sudah terlihat alur ceritanya, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak sudah muncul. Kemudian pada kegiatan akhir ini ada pertanyaan kepada Ibu Lina sebagai coach yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama yaitu ada
indikator. Apa indikator keberhasilan yang Ibu Lina lakukan saat coaching pada siang hari ini, Bu? Ada Hmm? tujuan, Bu. Menekan permasalahannya. Jadi indikator Mudah foto ada ini. Baca nanti tuh. itu, Bu. Ya lah. Ribet kok di Oh, Pertanyaan berbobot iya, baik. Ibu Lasta tadi mendengar bagaimana sinyal Ibu Lina? Kurang bagus ya, Bu ya? Kurang bagus, Bu. Iya, kami maaf Bu, kita ulangi ya Bu. Jawaban dari Ibu tadi indikator keberhasilan Ibu Lina lakukan saat coaching apa tadi ya Bu ya? Ya, indikator yang ingin saya katakan tujuan ibu ya Bu ya, di mana di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Yasa bisa Udah terputus ya Bu. Mungkin kita bisa menunggu sampai Ibu itu bergabung lagi ke dalam grup kita. Ada gangguan sinyal tadi ya Bu ya? iya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Baik. Mohon diulang lagi Bu jawabannya Bu. Sekali lagi ya. Iya. Ya baiklah Bu, tujuan yang saya kembangkan pada praktek coaching ini, di Ya, sini saya memberikan pertanyaan berbobot sehingga Ibu Lasta bisa menemukan solusinya dalam permasalahannya. Itu Bu, biar tercapainya tujuannya. Oh, oke, baik. Terus pertanyaan yang kedua yang saya akan tanyakan sama Ibu yaitu kompetensi apa nih yang Ibu Lina capai tadi? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang ketiganya ya Bu ya. Pertama, kehadiran penuh agar kami saling terbuka. Iya Bu. Kemudian mendengarkan dengan aktif apa Ya. saja permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lasta. Ya, Dan kemudian memberikan pertanyaan berbobot agar Bu Lasta nantinya bisa menemukan solusi pada permasalahan yang terjadi tadinya. Itu Bu. Iya. Oke, baik Bu Lina. Jadi kalau kita sudah hadir secara penuh, kita bisa menjadi pendengar yang aktif dan kita memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali solusi dari si Koci atau dari Ibu Lasta dan atas permasalahan yang dimiliki tadi ya Bu ya. Sebenarnya si Koci atau Ibu Lasta ini sudah memiliki, tetapi tidak berpikir sampai ke situ ya. Jadi perlu arahan dari pertanyaan si Koci ini. Yang berpenampilan seperti itulah diharapkan praktek pada coaching ini ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Lina dan Ibu Lasta. Saya bangga sekali bisa menjadi observer bagi praktek coaching di siang hari ini sehingga menjadi pembelajaran juga bagi saya untuk kita semua praktekkan coaching ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga Ibu Kamsia. Semoga kita bisa Iya, menyelesaikan masalah kita. sama. Selamat beraktivitas kembali ya Ibu-ibu. Iya Bu. Ya Bu, Ya. sama-sama. Selamat siang Ibu Lasta dan Ibu Kamsia. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Lina. Apa kabar Bu hari ini semuanya Bu? Sehat Bu. Puji Tuhan, baik-baik aja Bu. Ya, hari ini kita kan melaksanakan tugas modul
2.3 yaitu demonstrasi kontekstual, yang mana di sini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Di sini Ya, Bu. saya sebagai pengamat. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun. Nama saya Lina Sinaga. Asal sekolah saya TK Aba Perdagangan. Dan sebagai fasilitator saya adalah Ibu Erna Setiawati Nugraherni. Dan sebagai Ibu PP saya atau pengajar praktik saya adalah Ibu Suharti. Dan lanjut ya Bu ya, perkenalan dari Ibu Coach, saya persilakan. Terima kasih Ibu Lina Sinaga. Perkenalkan, nama saya Lasta Friska Gultom, instansi kerja saya SD Negeri 09144 Dolok Maraja. Saya sebagai coach pada kali ini untuk Ibu Kamsia sebagai coach saya. Pengajar praktis saya Ibu Afni Malau dan fasilitator saya Ibu Ernawati Setianugraheni. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih Ibu Lina. Lanjut ya Bu ya, dari Ibu Koci. Baik, terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kamsia Siagian, asal sekolah SD Negeri 09145 Dolok Maraja, dengan Ibu Fasilitator Ibu Ernawati Setio Nugraheni dan Ibu PP saya yaitu Ibu Rini Apni Malau. Demikian Bu perkenalan saya. Ya, baiklah Ibu semuanya, kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing. Nah, pada hari ini saya sebagai pengamat dan sebagai coach itu Ibu Lasta. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Lasta ya. Selamat siang Bu Lasta. Selamat siang juga Ibu Lina. Iya, Ibu Lasta, hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching kepada Ibu Kamsia ya Bu ya, Ibu sebagai coach ya. Iya Bu. Nah, di sini kan Ibu juga sudah tahu tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan pada praktek coaching ini ya Bu ya. Nah, Iya di Bu. sini kita mendiskusikan rubrik penilaiannya, namun di sini saya akan menilai itu nanti munculnya alur tirta yang Ibu lakukan pada praktek coaching ini ya Bu ya. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching ini Bu? Yang perlu saya kembangkan pada praktek coaching ini yang pertama itu adalah kemitraan, yaitu supaya hubungan antara saya dengan Ibu Kamsia sebagai coach saya itu terjalin dengan baik, supaya saat nanti melakukan coaching kepada Ibu Kamsia ada keterbukaan antara si coach dengan si coachee, sehingga Ibu Kamsia itu saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Kamsia itu menemukan pemecahan masalahnya. Kemudian saya juga akan lebih mendengarkan aktif terhadap permasalahan yang dihadapi Ibu Kamsia, dan selanjutnya saya akan sebagai coachnya akan mendengarkan apa keluh kesah yang dihadapi oleh si coach saya. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu, jadi di antara ketiga kompetensi itu, mana kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu kembangkan? Sebenarnya ketiga-tiganya sangat penting ya Bu ya. Tapi mungkin di sini saya lebih akan fokus kepada mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nanti saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Ibu Kamsia akan bisa menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya nanti indikator ketercapaiannya itu supaya Ibu Kamsia bisa memecahkan masalah yang dihadapinya saya setelah melakukan coaching dengan saya, Bu. Baiklah Bu, itulah prasupervisi yang kita lakukan nantinya. Nanti di sini ada
observasi ya Bu, saya akan menilai dan mengamati proses coaching Ibu bersama Ibu Kamsia. Dan nanti juga ada pasca percakapan, mungkin nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu sebagai coach juga ya Bu ya. Dan Ibu sudah ada persiapan, bisa dilanjut aja Bu ya untuk proses praktik coachingnya ya Bu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan Ibu Kamsia. Bagaimana Ibu Kamsia? Bisa kita mulai, Bu? Bisa Bu, silahkan Bu. Oke, Ibu Kamsia. Selamat siang, Ibu Kamsia. Gimana kabarnya nih hari ini, Bu? Selamat siang Ibu Lasta, kabar saya sangat baik. Kalau Ibu Lasta bagaimana kabarnya nih dengan adik bayi kita yang baru lahir? Kabar saya baik-baik aja, Bu. Maklumlah, agak-agak cengeng gimana gitu. Maklumlah, bukan baru lahir gitu, Bu. Iya, Baik, Bu. Kita langsung aja ya, Bu ya. oke Bu. Karena karena kita memulai kegiatan coaching kita sekarang sebenarnya nih, apa kira-kira yang mau Ibu tanyakan atau apa yang mau Ibu bicarakan siang hari ini kepada saya? Karena kan kemarin-kemarin Ibu Kamsia merasa galau, katanya ada yang sangat penting dibicarakan karena kondisi saya baru lahiran. Jadi maaf ya Ibu Kamsia ya, kita bisa bicaranya hanya melalui kegiatan daring aja. Iya Ibu Lasta, tidak apa-apa. Begini Bu, maaf ya sebelumnya sudah merepotkan Ibu tentang unek-unek yang ada dalam hati saya. Jadi yang mau saya bicarakan atau sampaikan Bu, yaitu kebetulan kan saya mendapat panggilan PPG sasaran 4 karena kami semua guru penggerak angkatan ke 1 sampai 7 itu kayak mendapatkan golden ticket gitu Bu. Tetapi ajuan data saya itu Bu ditolak permanen dengan catatan SK pengangkatan terakhir harus dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan saya kan Bu honor komite Bu. Nah, apakah Dinas mau meleges SK KEPSE saya Bu? Yang saya tahu kan Bu, Dinas itu hanya mau meleges SK PTT, SK CPNS, ataupun SK P3K. Nah, bagaimana ya Bu Lasta caranya agar saya bisa memenuhi persyaratan berkas PPG yang akan saya perbaikan di Perpal PPG itu Bu, gitu Bu. Oh, jadi permasalahan Ibu masalah PPG ya Bu ya. Ibu Iya Bu. sebenarnya sudah ada kesempatan untuk mau mengikuti Mm-mm. PPG sasaran 4 Iya. karena mengikuti guru penggerak seperti itu ya Bu ya. Cuma masalahnya sekarang karena Ibu honor komite, jadi Iya. tidak ada tanda tangan dinas di SK Ibu. Terus saat Ibu mengajukan ke apa namanya ke PPG, ternyata SK Ibu itu ditolak, seperti itu permasalahannya ya Bu ya. Jadi Iya. Ibu mau memecahkan masalah yang Ibu hadapi ini sekarang, bagaimana persyaratan PPG ini bisa diperbaiki seperti itu Bu ya. Iya Bu. Jadi sebelum jauh nih Bu, saya bertanya sama Ibu Kamsia, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira yang mau Ibu inginkan itu atau tujuan Ibu kita bicara hari ini kira-kira seperti apa, Bu? Iya Bu, jadi kan begini kan Bu, saya berbicara dengan Ibu, ya berharaplah semoga saya mendapatkan solusi agar saya bisa mengunggah perbaikan SK yang dileges ke link Perpal PPG itu bisa dikirim Bu. Jadi itulah kendala saya sedikit gitu Bu. Oh, jadi tujuan Ibu itu berharap supaya nanti mendapat solusi agar SK Ibu saat mengunggah SK tersebut yang dileges terus dikirim ke link Perpal PPG itu bisa dikirim, nggak ditolak permanen seperti itu lagi ya Bu ya. Iya Bu. Kalau menurut Ibu nih, tingkat ukuran keberhasilan supaya Ibu dapat memperbaiki berkas Ibu yang akan Ibu unggah melalui link Perpal PPG tersebut, seperti apa Bu, supaya dapat diterima? Iya, terima kasih. Baik, begini Bu, menurut pribadi saya intinya Dinas Pendidikan seharusnya mau meleges karena kan sudah ada pemberitahuan oleh tim Pokja
PPG dalam jabatan, Direktorat PPG, Ditjen GTK, Kemendikbudristek, Bu. Atau bisa juga memberikan surat keterangan dari Dinas Pendidikan untuk kami upload, Bu. Terus ada kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan, tim Pokja PPG, atau semua yang terkait sehingga dapat berjalan dengan baik. Itulah salah satu ukuran yang bisa saya dapatkan, Bu. Oh, jadi menurut Ibu seharusnya Dinas Pendidikan sudah bisa meleges karena sudah diberitahu oleh tim Pokja PPG seperti itu ya Bu ya. Kalau menurut pendapat Ibu seperti itu, jika dihubungkan dengan yang Ibu hadapi saat ini, kalau kita masukkan ke poin 1 sampai 10, kira-kira di posisi Ibu ini sekarang ada di angka berapa nih untuk mencapai keberhasilannya, Bu? Menurut survei yang sudah saya dapatkan, Bu, skalanya masih kurang, masih di angka 5, Bu. Kenapa demikian? Seperti itu ya, Bu. Iya, Bu, karena kami kan sudah menunggu, Bu, dari pagi sampai malam. Tetap aja mereka masih berbelit-belit, banyak sekali alasan dan susah untuk mempermudah kami dalam pengurusan PPG. Walaupun memang pada akhirnya pukul 10 malam mereka mengirimkan surat keterangan dari dinas yang tadi untuk kami unggah, Bu. Tetapi mereka tidak memikirkan kan, kayak saya lah, Bu, kan rumahnya yang jauh. Pada saat itu saya juga mengkhawatirkan angkot tidak ada lagi ke kampung saya, terpaksa lah, Bu, saya harus menyewa taksi dengan ongkos yang mahal. Menurut saya belum sesuai dengan harapan, Bu. Jadi masih ada beberapa kendala atau hambatan yang seharusnya mereka itu harus saling bekerja sama, begitu, Bu. Oh, masih jauh ya, Bu ya, masih di skala angka 5. Iya, Bu. Padahal Ibu sudah bersusah payah, sudah ada usaha, sudah ada tindakan yang Ibu lakukan sampai pulang larut malam, seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu, betul, Jadi Bu. ini sudah mempersulit urusan Ibu sebenarnya, walaupun kenyataannya menurut Ibu bisa dikasih solusi. Jadi solusi itu seperti apa kira-kira nih, Bu, yang bisa Ibu gambarkan? Iya, Bu. Solusinya ya kita harus memberi orang dinas tadi itu ya memberikan surat keterangan tadi kan, Bu. Jadi memang kalau ditanya secara pribadi SK kepala sekolah yang dileges itu memang mereka tidak berwenang kan, Bu, sebab yang menandatangani kan SK kepala sekolah, ya kan gitu kan, Bu. Jadi seharusnya itu dileges oleh kepala sekolah, tidak ada pihak dinas untuk meleges. Nah, justru itu bagian Perpal PPG memberikan kemudahan bagi kami supaya orang dinas bisa memberikan surat keterangan, begitu, Bu. Jadi dengan kesabaran yang kami untuk memohon dan tidak melewati kesempatan ini, dengan kesabaran kami, mereka pada akhirnya bisa memberikan surat keterangan tadi, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi seharusnya mereka sudah bisa memberikan surat keterangan sama orang Ibu seperti itu ya. Karena alasan SK kepala sekolah tidak bisa dileges, mereka tidak ada wewenang, mereka merasa tidak ada hubungannya, begitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang apakah Ibu sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi tersebut supaya nanti Ibu bisa mengunggah perbaikan verbal PPG Ibu itu? Ada nggak kira-kira yang bisa Ibu wujudkan untuk itu? Sebenarnya ada, Bu, upaya yang saya harapkan tidak mungkin seperti itu untuk terus berlanjut. Itu akan dapat merusak atau menghambat untuk memperbaiki berkas PPG
saya supaya tidak supaya bisa berjalan dengan lancar, ya saya semaksimal mungkin berbicara langsung kepada pengurus bagian PTK dan pada akhirnya harus menjumpai Kepala Kabid dan berbicara langsung serta menjelaskan agar mereka mau memberikan berkas yang akan kami unggah dan saya juga Bu berusaha dan serta berupaya kontak langsung walaupun masih ada kendala yaitu prosesnya lama sampai sehari dan baru hati mereka itu terbuka untuk memberikan surat keterangan tadi. Jadi memang mereka pada saat itu menyuruh kami untuk memotokopi semua SK kami mulai dari awal kami honor sampai terakhir. Terus itu kami sudah fotokopi dan akhirnya mereka meminta persyaratan lain lagi kan Bu. Mereka meminta surat tugas mengajar. Surat tugas mengajar kalau kita masih aktif di sekolah itu gitu kan Bu. Jadi Ya, memang Bu, banyak ya. sekali persyaratannya Bu. Terus itu sesudah kami persiapkan ternyata masih ada kendala gitu Bu. Jadi untuk itu kami selalu memohon kepada mereka supaya kami dipermudah dengan agar kami bisa juga mengunggah SK perbaikan kami, begitu Bu. Wah, sebenarnya udah luar biasa nih Bu upaya yang Ibu lakukan ya Bu ya. Mulai dari langsung berbicara sama PTK, Kepala Kabid, terus Ibu juga sudah memotokopi segala berkas-berkasnya. Sebenarnya tindakan yang Ibu lakukan sudah luar biasa Bu. Kira-kira nih ada nggak upaya yang lain yang Ibu lakukan? Iya Bu, ada. Saya konsultasi dengan teman CGP Angkatan ke-7. Kebetulan kan waktu itu kami jumpa di dinas dan kami ada 6 orang, lalu kami berembuk bagaimana dan apa yang harus kita lakukan gitu supaya kita bisa secepatnya selesai dalam urusan ini, begitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu sebenarnya sudah berkonsultasi dengan calon angkatan ke-7 ini ya Bu agar dapat mendapatkan surat keterangan dari dinas seperti itu ya Bu ya. Iya, Terus benar, Bu. apakah Ibu mempunyai rencana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut Bu? Iya, rencana sih ada, Bu. Seharusnya kan bagian tim Pokja PPG itu seharusnya sudah ada komunikasi yang baik atau saling bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, terutama kan di Kabupaten Simalungun ini agar tidak terjadi miskomunikasi atau berjalan dengan tidak lancar. Jadi saya dapat menyelesaikan masalah itu tadi. Yang pertama, saya berbicara baik-baik dengan bagian PTK. Yang kedua, ya saya pergi berurusan ke bagian pengurus PPG. Dan yang ketiga, saya menghadap sampai ke Kepala Kabid karena Pak Kadis waktu itu tidak ada di tempat, Bu. Jadi yang terakhir, saya berkolaborasi dengan tim CGP Angkatan ke-7. Itu sih rencana saya, Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira nih Bu Kamsiah, kita ini udah mau dapat di akhir sesi kita ya, udah mau habis waktu kita Bu Kamsiah. Iya, Bu. Kira-kira sudah sesuai nggak dengan tujuan awal Ibu? Iya Bu, sudah sesuai. Walaupun ada memang sedikit hambatan atau susahnya dinas meleges ataupun memberikan surat keterangan tadi Bu. Memang pada akhirnya saya dapat mengunggah untuk memperbaiki berkas PPG saya Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya Ibu sudah mulai mendapat atau dengan kita berbicara dari tadi gambarannya sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan ya Bu ya. Iya, Mulai Bu. dari sesi awal sampai sesi kita akhir ini
kita udah panjang kali lebar tadi berbicara Bu Kamsia. Kira-kira kesimpulan yang bisa Ibu ambil seperti apa nih Bu Kamsia? Coba Ibu Ya, jabarkan sedikit Bu. kesimpulan yang saya ambil ya dengan adanya tadi tim kerjasama antara bagian PPG dan bagian tim bagian PTK, bagian pengurus Ya. PPG tadi yang di Dinas Pendidikan dan dengan berkolaborasi dengan tim CGP Angkatan ke-7, ya semuanya urusan saya atau urusan teman saya yang senasib dengan saya, akhirnya kami bisa mengunggah berkas perbaikan Perpal PPG walaupun memang kami mempunyai hambatan dalam pengurusan saat itu. Mulai dari pagi sampai malam kami dengan sabar menunggu dan memohon, ya akhirnya mendapatkan solusi yang benar-benar bisa terlaksana dengan baik gitu Bu. Wah, sudah dapat Ibu simpulkan ya. Mudah-mudahan nanti Bu Kamsia bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita coaching hari ini ya Bu ya. Nah, Iya, setelah kita berbicara-bicara nih Bu Kamsia, bagaimana nih perasaannya hari ini? perasaan saya sangat lega Bu Lasta. Akhirnya saya Wah, bisa mengungkapkannya dengan Ibu Lasta dan mendapatkan solusi dari Ibu. senang nih Bu saya mendengarkan kalau perasaan Ibu sudah sedikit lega. Iya, Bu. Saya sudah tidak sabar lagi nih Bu mendengarkan hasil dari Bu Kamsia. Jadi nanti mudah-mudahan Ibu cepat-cepat PPG ya Bu ya. Saya Iya, Bu. tunggu nih Terima kabar kasih, baiknya nih Bu. Bu Kamsia. Iya, baik Ibu Lasta. Terima kasih banyak. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mempercayai saya sebagai teman curhatnya, teman coachingnya ya Bu ya Kamsia ya. Iya, Bu. Sukses selalu Bu Kamsia. Baik Ibu Lasta. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Baik. Baik, Bu Lasta. Iya Bu Tadi Lina. Tadi saya sudah menilai ya, mengamati Ibu melakukan praktik coaching ini kepada Ibu Kamsia ya Bu ya. Saya melihat Ibu sudah melakukan alur tirta ya Bu ya, sudah membuat tujuan, mengidentifikasi masalah pada Bu Kamsia dan reaksi rencana aksinya juga sudah ada dan Bu Kamsia juga sudah bisa menemukan solusi pada permasalahannya dengan pertanyaan berbobot yang Ibu berikan. Nah, jadi di sini saya akan bertanya kembali ya Bu ya, pasca percakapannya. Dari hasil percakapan tadi, menurut Ibu, indikator yang sudah dapat Ibu kembangkan itu apa Bu ya? Kembali ke kompetensi awal yang saya bahas tadi Bu. Ketiga kompetensi itu sebenarnya sudah muncul ya Bu ya. Karena yang pertama itu tadi ada kemitraan. Saat saya menjalin kemitraan bersama Ibu Kamsia, kami bebas berkomunikasi, timbullah perasaan-perasaan terbuka saat kita berbicara-bicara dari hati ke hati seperti itu Bu. Kemudian saya juga melakukan mendengarkan penuh atau present kepada Ibu Kamsia sehingga saat Ibu Kamsia menyatakan segala keluh kesahnya, saya bisa mengajukan pertanyaan kembali sama Ibu tersebut dan dia bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa dari saya seperti itu Bu. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali jati diri Ibu Kamsia seperti itu Bu. Oh, bagus sekali ya Bu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, jika Ibu ingin melakukan praktik coaching kembali, kira-kira kompetensi apa yang spesifik yang lebih Ibu kembangkan kembali Bu? Kembali yang pertama itu Bu, yang paling spesifik, otomatis kita itu harus mendengarkan penuh ya Bu ya. Mendengarkan keluh kesahnya, setelah itu kita mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu.
Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi itu bisa membantu rekan kita yang bagi ada permasalahan, mungkin dia bisa menemukan solusinya. Jadi terima kasih Bu Lasta sudah melakukan praktik coachingnya. Semoga ini bisa dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bukan Sia juga sudah bisa menemukan problemnya, melesaikannya dengan baik ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu.